Ya, selamat malam ya teman-teman. Hari ini saya ingin memperdengarkan satu percakapan antara beberapa orang ya. Ibu Helena, Ibu Dini yang kita kenal bahasanya sangat tidak baik ya, tidak mencerminkan seorang muslimah. Lalu dengan Ferguson. Lalu dalam masalah ini mari kita dengarkan saja. Semoga teman-teman yang mendengarnya mendapatkan pencerahan atau ilmu ya dari perkataannya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pak lu yang goblok ngambil dari Injil. Emang lu pikir Injil itu perjanjian baru? Tolol banget lu. Ya, Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ngapain lu ngomong kalau ambil dari Injil, jangan ngambil dari perjanjian lama? Kan tolol lu itu. Nggak tahu kalau di dalam Injil semua itu ada, hukum Taurat, hukum Zabur, semua ada. Dan lu kenapa nggak tahu kalau dalil itu ada di dalam Injil? Lu jangan samakan Injil dengan Alkitab cabul lu, paham enggak? Karena Alkitab lu itu Alkitab sampah. Kitab lu itu kitab sampah. Jangan samakan Injil dengan kitab sampah lu. Tolong, sekarang gue tanya, Kristen ada tahun berapa? Lu pikir Yesus kenal kalian? Makanya lu kenalin dalil-dalil atau ayat-ayat di dalam Bible lu. Ya, dalam kitab lu buka Matius 7 ayat 22 dan 23. Baca itu. Nih, gue kasih tahu. Gue jelasin sama lu biar lu pinteran dikit. Kristen itu didirikan tahun 50. Di mana di Antioquia. Siapa yang mendirikan? Si Paulus dengan Barnabas. Lu paham itu? Apakah Yesus kenal Kristen? Tahu Kristen? Tidak. Yesus mati 33 tahun sebelum Kristen itu ada. Paham gak lo? Yesus mati sebelum Kristen itu ada. Lu tahu cikal bakal Kristen? Cikal bakal Kristen adalah kaum-kaum Nasar yang musyrik yang menyembah dewa matahari atau kaum-kaum musyrik pagan Nasrani. Kaum-kaum Nasrani, pengikut Yesus itu bukan Kristen ya. Pengikut-pengikut Yesus yang murni itu adalah Nasrani. Sementara Kristen, cikal bakal Kristen adalah kaum-kaum Nasrani yang musyrik, kaum-kaum Nasrani yang pagan, itulah Kristen. Nih, gue kasih tahu. Ibu Dini ini cuma belajar dari artikel-artikel ya, artikel-artikel penyesatan yang dia pelajari gitu. Dia jelas tidak baca ayat dalam Kisah Para Rasul, dari ayat Kisah Para Rasul 1 sampai terakhir ya. Dia tidak belajar, dia tidak tahu, tapi mulutnya minta ampun sok tahu gitu ya. Jelas yang dimaksud Kristen itu adalah umat Yesus sendiri. Dibilang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Dan mereka Kristen itu karena Yesuslah yang telah mengajarkan kepada ke-12 para rasul itu. Tidak ada Barnabas di situ sebelumnya, ya. Yesus memerintahkan merekrut ke-12 rasul untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan setelah dia naik ke sorga. Justru Yesuslah yang mempersiapkan, Yesuslah yang menyiapkan, Yesuslah yang mengajarkan bagaimana gereja itu harus dibentuk, bagaimana Kristen itu harus dibuat gitu loh. Yesus mengajarkan ke-12 murid itu. Lalu ketika dia mau naik ke sorga, dia memerintahkan kepada ke-12 muridnya itu untuk pergi ke seluruh dunia. Di dalam Matius 28 itu, untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, kabar keselamatan. Lalu ketika Yesus naik ke sorga, langsung itu para murid bekerja menuruti perintah Yesus itu. Mereka mendirikan persekutuan, mereka membangun gereja, mereka beribadah, mereka bersekutu, mereka berdoa, dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Termasuk ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Jadi Kristen itu sudah ada. Sesaat setelah Yesus naik ke sorga, Petrus dan semua rasul sudah langsung bergerak memberitakan Injil, bahkan mereka sampai ditangkap di penjara, memberitakan Injil, membangun gereja. Lalu setelah ada Rasul Paulus, barulah orang-orang yang mendirikan persekutuan itu, orang-orang jemaat itu disebut Kristen. Itu kan? Lalu pada saat itu mereka disebut Kristen. Jadi nama Kristen itu bukan berarti yang lain gitu loh. Bukan bentukan Rasul Paulus. Jemaatnya memang itu juga. Ketika seorang bayi dikasih nama Mary, setelah 5 bulan baru dia dikasih nama Mary.
Sebelum dia berumur 5 bulan, apakah Mary itu bukannya bayi itu bukanlah Mary? Itu analoginya, ya kan? Jadi yang dimaksud Kristen itu adalah bentukan dari Rasul Paulus dari pertama sampai ketemu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah rasul terakhir. Hanya karena Rasul Paulus yang memberikan nama Kristen, bukan berarti sebelumnya orang Kristen itu bukan bernama Kristen. Jelasin sama lu biar lu pinteran dikit. Kristen itu didirikan tahun 50. Di mana di Antioquia, siapa yang mendirikan? Si Paulus dengan Barnabas. Lu paham itu? Apakah Yesus kenal Kristen? Tahu Kristen? Tidak. Itu dong, Injil itu perjanjian baru. Keempat Injil itu, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu dalam perjanjian baru. Kok kayak lu lebih tahu dari kami? Injil itu keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ada dalam perjanjian baru. Ini lu dungu. Injil jangan lu samakan dengan Alkitab, dengan Bible. Bible itu bukan kitab suci, berbeda dengan Injil yang nyata-nyata kitab suci yang diturunkan Allah kepada Yesus. Lu mengatakan perjanjian baru, Injil. Injil apa? Hah? Perjanjian baru itu comotan-comotan, lu tahu nggak? Diambil dari Injil yang isinya firman Allah, disatukan dengan perkataan-perkataan manusia, disatukan dengan mimpi-mimpi Yohanes, disatukan dengan hayalan-hayalan Yohanes, disatukan dengan surat-surat si Paulus, disatukan dengan kisah-kisah atau dongeng-dongeng para rasul. Yang begitukah yang dikatakan kitab suci? Hah? Mikir dong kalau lu punya otak. Gue ngakak kalau mengatakan lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru. Inilah bukti-bukti ketololan lu yang permanen. Hai Helen Dungu. Lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru. Maaf, saya komen lagi ya. Dia mengatakan Injil bukan perjanjian baru. Maksud dia itu adalah ketika Muhammad mengatakan kamu bukan ada pada ajaran sebenarnya selain mengikuti ajaran Injil, Taurat dan Zabur, ya. Ada di kitab mereka yang mengatakan seperti itu. Jadi Ibu Dini ini berpikir bahwa ada kitab lain, ya, satu kitab yang namanya Zabur, lalu satu kitab yang namanya Injil, lalu satu kitab lagi yang namanya Taurat. Dia pikir seperti itu gitu loh. Melihat sosok dari Injil itu dia nggak pernah gitu kan. Melihat dan membacanya pun dia tidak pernah. Dan dia sama sekali tidak tahu sejarah. Sama sekali tidak tahu sejarah. Dia hanya baca artikel-artikel penyesatan. Iya kan? Karena dia tidak tahu bahwa pengkanonisasian Alkitab itu sudah menjadi Alkitab Biblos dalam bahasa Yunani itu dari tahun 200 itu sudah jadi. Sudah disahkan oleh jemaat mula-mula. Sudah disahkan oleh jemaat para tua-tua pada saat itu yang masih bersinggungan dengan para penulis. Bahkan Alkitab itu sudah disahkan beberapa kali oleh petinggi negara pada saat itu. Yang ada pada saat itu mulai dari tahun 200 itu adalah Alkitab itu, yang dimana di dalamnya terdiri dari kitab Injil, Taurat dan Zabur. Itulah dia Alkitab Biblos, ya kan? Perjanjian baru gitu loh. Lalu sekalian dengan perjanjian lama dikanon, disahkan. Jadi yang ada yang beredar pada masa Nabi Muhammad itu, yang sudah beredar kemana-mana, ya Biblos itu, ya Alkitab itu. Bagaimana Ibu Dini mengatakan bahwa itu adalah kitab yang berbeda, Taurat, Injil dan Zabur. Dia sendiri tidak tahu gitu loh. Mana ada Zabur tersendiri, kitab Taurat sendiri dan Injil tersendiri. Ini kan dia yang tidak tahu, ya kan? Maaf saya berkomen. Ini lu dungu. Injil jangan lu samakan dengan Alkitab, dengan gue ngakak kalau mengatakan lu mengatakan Injil itu adalah perjanjian baru. Inilah bukti-bukti ketololan lu yang permanen. Hai Helen Dungu. Lu mengatakan, ya Allah Tuhan.
Loh, Injil itu kami pegang setiap hari. Injil itu, keempat Injil itu termasuk dalam satu buku yang namanya Alkitab. Injil itu keempat Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu tercantum dalam perjanjian baru. Terangkum dalam satu buku yang namanya Alkitab. Nih, tuh Bangka, gue tanya. Keempat penulis Injil ya, yang sekarang yang ada di dalam Bible lu, keempatnya, apakah mereka murid-murid Yesus? Apakah mereka hidup di zaman Yesus? Bahkan siapa itu? Pendeta Lamsai Naibaho mengatakan bahwa keempat Injil kanonik itu adalah manusia-manusia yang nggak benar, manusia-manusia jahat. Ada yang pemungut cukai, ada yang perampok, orang-orang jahat menulis tentang ngaku-ngaku firman Tuhan. Lu percayain. Sementara apa yang ditulis oleh murid-murid Yesus langsung, Filipus, Barnabas, kenapa kalian anggap Injil sesat? Padahal mereka Itu kan dia mau mengarahkan, mau mensahkan bahwa Injil Barnabas itu adalah sah gitu loh. Sedangkan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dia mau sangkal. Jelas dong, Injil adalah perjanjian baru. Ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes itu dalam perjanjian baru. Pak, lu yang goblok ngambil dari Injil. Emang lu pikir Injil itu perjanjian baru? Tolol banget lu. Ya, Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ngapain lu ngomong kalau ambil dari Injil, jangan ngambil dari perjanjian lama? Kan tolol lu itu. Nggak tahu kalau di dalam Injil semua itu ada, hukum Taurat, hukum Zabur, semua ada. Dan lu kenapa nggak tahu kalau dalil itu ada di dalam Injil? Lu jangan samakan Injil dengan Alkitab cabul lu, paham enggak? Karena Alkitab lu itu Alkitab sampah. Kitab lu itu kitab sampah. Jangan samakan Injil dengan kitab sampah lu. Wah, benar-benar nih perempuan mulutnya mulut ular bludak. Mulut tong sampah, mulut comberan. Nggak punya attitude, nggak punya etika, nggak punya moral, nggak punya aturan, nggak punya sopan santun, nggak terdidik. Bikin malu Islam, bikin malu suami. Begini mulutnya nih. Nggak punya sopan santun, cerminan ajarannya kayak gimana, bobrok. Entah itu agamanya yang nggak bisa atau gagal mendidik perempuan ini sampai nggak punya aturan, atau memang agamanya yang mendidik perempuan ini jadi nggak punya aturan gitu loh. Nggak ada attitude sama sekali, nggak punya sopan santun. Denger gini ya Bu, Tante, kalau Islam tidak mengajarkan sopan santun, berpura-puralah seolah-olah Islam itu mengajarkan sopan santun, supaya dari akhlakmu, dari cara bicaramu yang elegan, orang bisa menganggap Islam itu mengajarkan tata krama, walaupun dasarnya walaupun sebenarnya enggak, begitu loh. Kalau tingkahmu, kalau mulutmu, kalau cara bicaramu kayak comberan begini, itu sama aja kamu mencoreng nama Islam, mencoreng mukamu sendiri, mencoreng nama suamimu, ngerti nggak? Nggak punya aturan, nggak punya sopan santun, ngomong kayak begini. Ini dialog lintas agama Bu, bukan lagi gibah arisan RT. Wah, bahasa yang nggak dijaga. Benar-benar cerminan ajaran Islam tuh seperti apa ya, tergambar dari kualitasmu berbicara tuh seperti apa, kelihatan. Heran saya, ini entah suaminya gagal mendidik, agamanya gagal mendidik, atau memang dididiknya seperti ini, kurang ajar mulutnya. Kamu harus tahu satu hal ya, kitabmu itu kitab paling nggak jelas di dunia. Ngaku katanya kitab penyempurna, ternyata kitab penyempurna yang nggak sempurna. Informasinya amburadul, berantakan, banyak yang tidak bisa dibuktikan secara sejarah, secara histori, data, fakta, faktualitas, itu tidak bisa dibuktikan kitabmu. Isi kitabmu ini hanya suatu informasi, udah harus diimani. Yang harus diimani saja, tidak bisa dibuktikan dan tidak boleh bertanya. Kenapa? Kalau bertanya, kebongkar semua kebohongan itu. Gitu loh. Contohnya, ya, bisa nggak kamu buktikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65, Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi. Mana ada Yahudi pernah jadi kera dan babi? Coba buktikan secara penemuan atau secara arkeologi atau secara bukti-bukti fosil yang pernah ditemukan. Ada nggak orang Yahudi yang pernah jadi kera dan babi? Nggak ada. Makanya kenapa Islam dituntut untuk hanya mengimani kitabnya sendiri? Karena ketika ditanyakan atau ketika diminta bukti, diminta keterangan yang lebih jelas, kitabmu tidak mampu memberikan apa-apa, kecuali hanya imani sampai mulutmu berbusa. Pantesan akhlakmu kayak begini. Begitu loh. Injil itu apa sih? Kamu ngerti nggak Injil itu dari kata mana? Injil itu
adopsi dari bahasa Yunani, Evangelion. Jadilah Injil, Injil, gitu loh. Jadi itu bukan semerta-merta langsung bahasa Arab, kagak. Yang lucunya di sini, Isa konon katanya orang Israel, nama kitabnya berbahasa Yunani, Injil. Injil itu serapan dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Kamu itu buta sejarah. Jangan kebanyakan kamu terima hoax dari ustadzmu yang cuman pengen duitmu doang. Kamu itu ditipu, dibohongin, tau nggak? Makan berita hoax dari Google aja ngomongnya nggak punya aturan sama sekali. Udah tua kamu itu, ngerti nggak? Kamu tuh udah tua. Jadilah cerminan ajaranmu yang baik gitu loh. Kau udah tahu Islam itu udah hiburan asal ngalir. Entah itu isinya batang tikus, entah itu isinya bangkai tikus, sampah, air kencing, kencing onta, air zam-zam, pokoknya semua ngalir terus. Pikir, ya. Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya, nggak bisa ngomong asal-asalan aja. Apalagi ini dialog lintas agama, bukan gibah RT ini, bukan gibah arisan RT, ngerti nggak? Kamu di RT-mu bisa ngomong seenaknya, di sini nggak bisa. Ngomong nggak pakai aturan, wah, perempuan mulut ular bludak emang bener nih. Tolong, sekarang gue tanya, Kristen ada tahun berapa? Lu pikir Yesus kenal kalian, makanya lu kenalin dalil-dalil atau ayat-ayat di dalam Bible lu, ya, dalam kitab lu. Lu buka Matius 7 ayat 22 dan 23. Baca itu. Makanya kalau kamu buta, jangan asal jeplak. Kamu buta sejarah, buta iman, buta kekristenan, bahkan kitabmu sendiri Qurannya kamu buta. Makanya kamu ketahui isinya. Kalau nggak tahu, kalau nggak berilmu, banyakin belajar. Jangan cuma asal mangap kayak cupang di daratan. Ngerti nggak? Kamu tadi bilang kalau Yesus tidak mengenal Kristen. Kamu tahu nggak Kristen itu artinya apa, Tante? Tahu nggak? Nggak tahu. Sini saya kasih tahu Sia biar kamu cerdas. Kamu harus tahu dulu ya, secara umum Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu udah umum banget, gak usah dipelintir, gak usah ditipu, gak usah ditausiain, gak usah ditakiain, gak usah, gak laku. Ya udah gak zaman. Kristen secara umum semua orang pada tahu itu artinya pengikut Kristus, kecuali kamu doang karena kamu ilmunya masih dangkal. Pikirannya masih didengkul. Nah, sekarang kamu baca Markus 9 ayat 41. Saya bacain ya, karena kamu kan ini agak-agak keterbelakangan baca tulis. Jangan karena Muhammad buta huruf, gak bisa baca tulis, kamu ikut-ikutan sunah rasul. Ya, itu gak pantas. Baca, ikro, bismi robikal lazi kolako. Baca, Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, di sini siapa yang berkata? Kamu tahu nggak, Tante? Di sini yang berkata adalah Yesus. Catat, biar kamu pinter, biar nggak buta Quran terus, biar nggak buta Bible terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ya, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sudah jelas di sini ya, Yesus berkata pengikut Kristus. Yesus berkata Kristen. Yesus itu mengenal Kristen. Gitu loh. Beda dengan Allah. Katanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, pertanyaan paling mendasar. Apakah di luar Islam itu adalah kafir? Pasti dong, semua orang Islam dengan bangga. Oh iya, di luar Islam itu adalah kafir seperti kamu, Ferguson. Begitu kan? Nah, sekarang saya tanya ke Tante, apakah Allah itu beragama Islam? Awas kejedot. Enggak kan? Oh, jawabannya pada muter-muter tuh Islam. Kalian kalau ditanya seperti ini pasti jawabannya muter-muter. Tuh contohnya si budak Angon. Budak Angon jawabnya muter-muter. Allah itu maha kuasa, dia maha pencipta, dialah yang menciptakan agama. Masa iya dia beragama gitu kan? Intinya dia mau bilang Allah itu bukan Islam lah intinya. Lah ya udah, kalau memang Allah bukan Islam, berarti kan Allah kafir gitu loh. Kalian mau menfitnah Allah itu ateis. Gitu. Sekarang logika yang paling sederhana ya. Apakah hanya karena gua ini seorang produsen baju, distributor baju, gua yang membuat baju atau gua yang menjahit baju? Apakah hanya karena seperti itu maka gua nggak boleh pakai baju, maka gua nggak perlu pakai baju? Itu logika, Tante. Kalian sendiri mengatakan di luar Islam itu adalah kafir, ya kan? Di luar Islam itu adalah orang-orang yang laknat. Nah, sementara Allah sendiri tidak beragama Islam, Tante. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, sekarang kamu tahu juga nggak kalau misalkan Kristen itu dimuliakan oleh Allah dalam Quran? Nggak tahu. Makanya saya bilang kamu itu buta Quran. Karena memang faktanya kamu buta Quran. Baca lagi, Iqra. Belajar lagi, Tante. Saya kasih tausiah satu persatu. Biar otakmu itu cerdas dikit. Jangan cuma isinya makian-makian doang. Mulutmu kayak comberan, ilmunya nggak ada. Aduh, logika didengkul.
Baca tante, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82, di situ jelas diterangkan terang benderang Allah memuji-muji orang Kristen dan menjatuhkan menghina orang Yahudi. Dan sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani karena mereka tidak menyombongkan diri dan mereka mempunyai rahib-rahib. Tuh, ngerti nggak? Allahmu sendiri yang kamu sembah-sembah, yang kamu fitnah jadi Tuhan, dia sendiri memuliakan orang Nasrani, orang Kristen. Ya, bukan kayak kamu mulutnya kayak comberan menghina orang Kristen, sedangkan Allahmu susah payah memuji-muji orang Kristen. Sadar gak perbuatanmu itu melencong jauh, bentrok sama apa yang Allah lakukan? Susah payah Allah memuliakan orang Kristen, memuji-muji orang Kristen, meninggikan orang Kristen, meridhoi agama Kristen. Kamu malah di sini bikin hoax, nyebar fitnah, maki-maki, isu sara. Waduh, kebencianmu ini melenceng jauh. Seharusnya kalau kamu musuhan sama orang Yahudi dan musyrik. Jangan dengan agama yang dimuliakan, ditinggikan, dan diridhoi oleh Allah, yaitu Kristen. Paham nggak? Makanya kan saya bilang kamu itu buta sejarah, buta iman, buta Quran. Kenapa? Karena faktanya memang itulah yang kamu alami, itulah dirimu gitu loh. Dan nggak sadar-sadar kitabmu seperti apa. Bahkan kitabmu sendiri itu mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Ngerti nggak? Nggak ngerti lagi. Saya tausiahin lagi biar pinter. Baca dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Dan kafirlah orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih sebagai Tuhan yang Esa. Kenapa nggak kamu turutin, Tante? Kenapa kamu malah menyembah batu, Tante? Allahmu memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus, bertuhan kepada Tuhan Yesus. Karena memang dialah Tuhan Yesus itu, Tuhan pencipta seluruh alam semesta yang maha tinggi lagi maha mulia. Kenapa kamu malah menyembah batu? Kamu mikir gak kalau batu dalam Islam itu dibuat cebok? Kalau kalian menyembah batu, terus kalian cebok pakai apa? Mikir. Gak sadar-sadar nih orang, mulutnya doang tajam. Tajamnya tapi tajam kosong gitu, makian doang. Dengerin, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bangsa-bangsa. Artinya, Allah sudah tahu, sudah mengenal Yeremia sebelum dia lahir ke dunia ini menjadi seorang nabi. Allah sudah mengenal dia. Bahwa Yeremia sudah ada jauh sebelum dia lahir ke dunia ini. Yeremia juga seorang nabi yang terlahir dari firman Allah. Jangankan para nabi. Dengerin ya monyet tua ya. Gue aja sebagai manusia lahir berawal dari firman Allah. Tanpa firman Allah tidak akan ada yang namanya manusia. Tanpa kuasa perkataan Allah tidak akan ada yang namanya makhluk dungu seperti kalian. Paham nggak? Asumsimu ngawur, Tante. Kamu itu sudah tua, uban sudah banyak, besok bau tanah. Herannya itu kenapa pola pikirmu tuh masih kayak bocah. Cara kerja otakmu dalam memahami suatu ayat itu kayak masih anak-anak TK. Seharusnya di usia tua seperti ini, logika Anda itu sudah lebih matang. Cara berpikir Anda itu seharusnya sudah lebih dewasa. Tapi enggak, ini malah sebaliknya loh. Malah merosot, selonjoran, pindah ke dengkul malah. Untuk memahami ayat seperti ini saja kamu keterbelakangan. Yeremia 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nggak ada yang bilang seperti itu, Tante. Logikamu, aduh kacau. Yeremia 1 ayat 5 itu mengatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dia sudah mengenal seluruh ciptaannya bahkan sebelum ciptaan itu diadakan. Gitu loh. Dia sudah tahu nih masa depan seperti apa. Nanti akan apa aja yang terjadi, siapa aja yang akan jadi, itu dia sudah tahu. Kalau ininya sudah jelas. Ibarat gini, saya kasih analogi. Karena kan otakmu sangat lambat dalam mencerna suatu ayat yang mudah sekali. Saya kasih analogi, saya kasih tausiah. Ibarat nih, saya mau bikin suatu perusahaan. Mau bikin suatu PT. Ya. Saya sudah tahu nih, suatu saat nanti saya akan membuat proposal. Saya akan membuat suatu bisnis. Saya harus menyiapkan modal. Bukan berarti kalau modalnya sudah saya siapkan, bukan berarti kalau modal itu sudah ada sekarang. Tidak. Bukan berarti modalnya sudah ada sekarang atau proposalnya sudah ada sekarang. Enggak. Itu masih planning yang harus akan saya siapkan, yang perlu saya siapkan untuk masa depan. Begitu loh. Sama seperti Nabi Yeremia. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Bahkan sebelum dia menciptakan Yeremia, bahkan sebelum Yeremia itu ada, dia sudah mengenal siapa itu nabi-nabinya. Begitu loh. Beda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dialah Alfa dan Omega. Sama seperti Al-Hadid ayat 3.
Huwal awalu wal akhiru wallahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ya, dialah yang maha batin, dialah yang maha zahir. Begitu, itu Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Lalu kamu mengatakan semua yang dicipta dari dunia ini adalah dari firman. Betul. Betul, Tante. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah jadi apabila tidak ada firman. Karena apa? Karena menurut Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan tanpa firman tidak akan segala sesuatu itu jadi. Siapakah itu firman? Jelas itu Isa, jelas itu Yesus. Dialah kalimatullah, dialah ruhulullah, dialah zat Allah, dan lain sebagainya. Begitu, Tante. Tante ini logikanya jarang dipakai, tapi kalau ngomong itu kadang-kadang kayak comberan gitu loh, asal ngalir. Bukan kadang-kadang, tapi memang sering, ciri khasmu, Tante. Gitu loh. Tante siapa ini namanya, Tante Umi Dini ya. Jadi kamu harus memahami satu hal, Tante. Ya. Yeremia 1 ayat 5 tidak mengatakan bahwa Nabi Yeremia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak. Semua nabi-nabi sudah dikenal oleh Tuhan, sudah dikenal oleh Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta itu maha melihat dan maha tahu. Dia tahu suatu saat ke depannya itu masa depan seperti apa. Bahkan dialah yang tahu soal kiamat. Sama seperti Isa, dialah pemberi petunjuk jalan yang lurus. Menyembah dia adalah jalan yang lurus. Bahkan dialah pemberi tahu tentang kiamat itu seperti apa. Dialah yang mengerti kiamat. Baca Az-Zukhruf ayat 61. Begitu, Tante. Tante buta Quran tapi mau ngorek-ngorek Alkitab. Hasilnya apa? Mempermalukan diri sendiri. Yang perlu banyak belajar itu kamu, Ferguson. Ya, mau kamu jungkir balik sehari semalam 7 kali. Yang namanya Kristen itu bukan buatannya Yesus, tapi buatannya Paulus. Ngaku-ngaku aja pengikut Yesus, tapi kalian itu adalah antikristus. Kalian yang memakai nama kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Antikristus itu orang yang selalu mengatakan ada di dalam Kristus. Jadi imanmu itu iman buta. Ya, Ferguson. Satu lagi orang bahlul yang berbicara asal mangap. Makanya Pak, kalau saya sedang bertausiah, kamu dengarkan yang baik. Diberitahukan kepada seluruh jemaah yang ada bahwa Ustadz Malik Ferguson telah tiba dan siap memberikan syiar atau tausiahnya. Diperingatkan kepada seluruh jemaah yang ada untuk mempersiapkan diri mendengarkan syiar atau tausiah dari Ustadz Malik Ferguson. Jangan kayak Bapak ini. Bapak ini orang lagi bertausiah, kupingnya sengaja dibuat bermasalah. Kenapa? Kamu bermasalah pendengaran ya Pak? Apa memang pendengaranmu itu ada gangguan turunan atau gimana? Coba deh, kalau kamu sebelum mendengarkan saya tausiah, dikorek dulu kupingnya. Kalau udah dikorek masih bermasalah, coba saya pinjemin linggis, koreknya pakai linggis. Bila perlu pakai pacul, Pak, biar pendengaranmu itu berfungsi dengan baik dan benar. Saya ulang sekali lagi ya, supaya kamu itu tidak terkesan pamer kebodohan. Kamu itu baca dulu, pahami dulu apa arti dari Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus, ya. Jangan kamu pelintir, gak usah kamu takiyahin, gak usah kamu tipu-tipu masyarakat dan dirimu sendiri untuk pamer kebodohan dan juga aib dari agamamu yang ternyata memuliakan Kristen itu. Udah, gak usah dipelintir-pelintir gitu, Pak. Baca ya sekali lagi, Markus 9 ayat 14. Maka aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepadamu? Yesus. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus, Kristen, sudah ada di zaman Yesus. Begitu loh. Jangan menutupi kebenaran. Jangan kamu kayak Dajjal. Dajjal adalah orang yang menutup kebenaran seperti kamu. Hatimu berisi Dajjal. Hatimu penuh dengan Dajjal. Hatimu seperti Dajjal. Begitu. Sudah dikasih tahu tausiah yang benar. Dikasih siraman rohani. Diberi ceramah yang benar, yang lurus, yang hak. Masih aja kamu melintir. Itu namanya kamu orang bebal. Begitu Pak. Nah lucunya Pak, kamu selain bebal, kamu juga buta Quran. Baca dong dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82. Allah sendiri repot-repot memuliakan dan memuji orang Kristen, meridhoi agama Kristen, bahkan sangat meninggikan agama Kristen sebagai agama yang mulia. Baca dong. Dan sesungguhnya yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, konon adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Akan tetapi yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, fakta bahwa itu adalah orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang Kristen. Karena mereka
memiliki rahib-rahib dan mereka orang yang tidak menyombongkan diri. Ya, orang Kristen ini orang yang baik, orang yang tidak pernah sombong. Buktinya apa? Ketika Islam kena bencana. Contohnya tsunami Aceh, bentar. Contohnya tsunami Aceh, ya kan? Banyak Islam mati kelaparan, banyak mereka yang kena azab dan laknat dari Allah karena mereka menyembah batu, melencong ke sana sini, ya kan? Kedinginan. Begitu loh. Jadi betul. Karena memang Kristen itu adalah terang dan garam dunia. Sebagai terang dan garam dunia, kami dituntut untuk menjadi kasih, mengasihi sesama manusia. Jangankan sesama manusia, musuh aja kami kasihi, Pak. Kamu ini ya, penuh dengan fitnah, penuh dengan caci maki, dan hatimu seperti Dajjal, tetap harus kami kasihi, gitu loh. Karena yang salah bukanlah dirimu, tapi ajaranmu yang telah menyesatkan dirimu. Dajjal yang ada dalam dirimu itulah yang telah menyesatkan kamu. Begitu loh. Bukan kayak nabimu. Kalau nabimu 1-5 ayat 5, nabimu itu bukan mengada dalam hati menyembah batu daripada menyembah Tuhan. Al-Fatihah ayat 1-5 tambahan. Ini ringan-ringan saja. Dalam Al-Fatihah ayat 1-5, ayat 5 dan 6 lah supaya lebih cepat. Ayat 5 dan 6 di situ siapa yang berfirman, Pak? Dalam Al-Fatihah, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalannya lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalannya lurus? Isa, Yesus. Baca Az-Zukhruf ayat 61. Masih buta lagi. Astaga, memang bebal berarti nih orang satu. Lebih senang menyembah batu daripada menyembah Tuhan, begitu loh. Kurangi sifat bebal, hilangkan kedajalan yang ada dalam hatimu itu, Pak. Insya Allah, saya yakin kamu akan segera mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus, bukan malah kejedot pintu hidayah. Paham ya, Pak? Dan kamu wajib tahu apa itu antikristus. Antikristus adalah Al-Masih ad-Dajjal. Orang yang menyangkal Kristus atau Mesias sebagai Tuhan, atau Mesias palsu, itu termasuk antikristus. Kamu antikristus, kamu itu Al-Masih ad-Dajjal. Makanya dalam hatimu ada Dajjal. Oleh karena itu, kamu menyangkal penyembahan yang hak dan serong atau condong kepada yang batil. Lebih condong menyembah batu. Itu karena kamu antikristus. Apa syarat seseorang disebut sebagai antikristus? Jelas. 1 Yohanes 2 ayat 23. Si pendusta itu yang menyangkal baik bapak maupun anak, itulah antikristus. Sekarang kalau kita kolerasikan dengan Quran. Contohnya Al-An'am ayat 101. Allah berkata, bagaimana mungkin dia bisa punya anak sedang dia tidak punya istri? Waduh, bagus banget. Allah butuh istri baru bisa punya anak. Ini artinya apa? Allahmu berkelamin laki-laki. Dan masih ada hubungannya dengan antikristus. Pengarang dari kitabmu, yaitu kitab nyontek, mengatakan bahwa Allah tidak mungkin dia bisa punya anak. Karena dia tidak punya istri. Karena dia berkelamin laki-laki, makanya dia butuh istri. Sekarang saya tanya, kamu laki-laki kan? Iya kan? Bisa nggak kamu punya anak kandung kalau kamu nggak punya istri? Nggak bisa. Karena apa? Karena kamu berkelamin laki-laki. Sama seperti Allah. Karena dia tidak bisa punya anak. Jelas bagaimana dia bisa beranak. Orang dia berkelamin laki-laki, dia kan nggak punya rahim. Iya kan? Nah, karena Allah berkelamin laki-laki, dialah antikristus. Kenapa? Karena antikristus yang menyangkal baik bapak maupun anak. Allah menyangkal bahwa dirinya bisa punya anak. Itu artinya apa? Pengarang Quran dan Allah adalah antikristus. Dan juga termasuk kamu yang mengimani ajaran itu, kamu adalah Al-Masih ad-Dajjal. Yesus tidak mengenal kami. Ya, itu ya teman-teman ya. Inti dari dari pembicaraan ini adalah Ibu Dini tidak tahu bahwa yang disebut Kristen itu adalah para jemaat mula-mula yang didirikan oleh Rasul Petrus. Iya kan? Dia bilang katanya Kristen baru ada pada tahun 50 setelah berapa tahun Yesus naik ke sorga. Loh, orang Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia mempersiapkan rasul-rasulnya untuk mendirikan gereja, untuk membuat persekutuan, untuk menyembah dia sebagai Tuhan, untuk menjadi yang namanya Kristen. Ketika baru disebut Kristen itu bukan berarti sebelumnya dia bukan Kristen. Ini yang tidak diketahui. Dan Ibu Dini ini semua dalil-dalilnya yang dia dapat itu sepertinya sudah disetting ya, dari artikel-artikel. Semua dari artikel-artikel. Dia tidak mau baca Alkitab, tapi dia lebih percaya dengan artikel. Ya, terima kasih teman-teman buat atensinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.